Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Apa sih siklus Krebs itu? Siklus Krebs atau daur Krebs merupakan bagian rangkaian proses pernapasan yang panjang dan kompleks, yaitu oksidasi glukosa menjadi CO2 dan H2O serta produksi ATP. Siklus Krebs merupakan tahapan kedua respirasi aerob. Nama siklus ini berasal dari orang yang menemukan secara rinci tahap kedua respirasi aerob ini, yaitu Hans Krebs yang hidup sekitar tahun 1930. Siklus ini juga disebut sebagai siklus asam sitrat. Fungsi dan peranan siklus Krebs. Bagi makhluk hidup, yang paling utama adalah menghasilkan energi berupa ATP, NADH, dan FADH dari metabolisme biomolekul. Yang kedua, menghasilkan sebagian besar CO2 dengan oksidasi glukosa. Yang ketiga, menghasilkan sejumlah koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP, adenosin trifosfat. Yang keempat, menyediakan sejumlah bahan, prekursor untuk kebutuhan sintesis protein dan asam nukleat. Yang kelima, mengkonversi sejumlah energi serta zat yang berlebihan untuk digunakan pada sintesis lemak sebelum pembentukan. Berikut merupakan gambar proses terjadinya siklus asam sitrat. Yang pertama, penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat dan membentuk asam sitrat. Enzim yang digunakan dalam reaksi ini adalah enzim asam sitrat sintetase. Tahap kedua yang disebut isomerase sitrat dibantu oleh enzim akonitase yang menghasilkan isositrat. Yang ketiga, enzim isositrat dihidrogenase mengubah isositrat menjadi alfa-ketoglutarat dengan bantuan NADH. Setiap satu reaksi melepaskan satu molekul karbon dioksida. Alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA. Reaksi ini dikatalisasi oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Suksinil-CoA diubah menjadi suksinat dengan mengubah GDP plus PI menjadi GTP. GTP digunakan untuk membentuk ATP. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dehidrogenasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Terjadi hidrasi, yaitu penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon ganda yang ada fumarat sehingga menghasilkan malat. Enzim malat dehidrogenase mengubah malat menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat yang dihasilkan berfungsi untuk menangkap asetil-CoA, sehingga siklus Krebs akan terus berlangsung. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH dari ketiga dari NAD+. Tahapan dalam proses siklus Krebs. Yang pertama, sitrat sintase. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini, terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Tahap kedua, isomerase sitrat. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahap ketiga, isositrat dehidrogenase. Pada tahap ketiga ini terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalusuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH.
Tahap keempat, alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Dalam tahap ini terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Tahap kelima, suksinat dikonase. Pada tahap kelima ini, suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Tahap keenam, suksinat dehidrogenase. Pada tahapan ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh, hidrasi. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon ganda sehingga menghasilkan produk berupa malat. Tahap ke-8, regenerasi oksaloasetat. Tahap ke-8 ini merupakan tahap akhir dari siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi pengubahan malat oleh enzim malat dehidrogenase membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini berperan untuk menangkap asetil-CoA sehingga proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali. Untuk mencukupi kebutuhan energi, siklus Krebs harus berlangsung 2 kali. Hal tersebut dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA saja. Hasil dari siklus Krebs. Yang pertama, satu molekul GTP yang akan secara langsung diproduksi menjadi ATP. Yang kedua, 3 molekul NADH yang akan dioksidasi melalui transport elektron menghasilkan 3 ATP per molekul. Yang ketiga, 1 molekul FADH yang akan dioksidasi melalui transfer elektron menghasilkan 2 ATP per molekul. Yang keempat, 1 molekul CO2 yang dilepaskan. Hasil ATP dari siklus Krebs. Yang pertama, 1 GTP sama dengan 1 ATP, 1 FADH sama dengan 2 ATP, 3 FADH sama dengan 9 ATP, totalnya ada 12 ATP. Sehingga untuk 2 kali siklus Krebs akan dihasilkan energi sebanyak 24 ATP dan 2 molekul CO2. Demikian presentasi mengenai siklus Krebs dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.